Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di video kali ini saya akan membahas tentang individu, kelompok, dan masyarakat. Yuk simak videonya. Apa itu individu? Individu berasal dari kata Yunani yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu ialah menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu dan konteksnya dalam masyarakat. Proses dari individu untuk menjadi pribadi tidak hanya didukung dan dihambat oleh dirinya, tetapi juga didukung dan dihambat oleh kelompok sekitarnya. Dalam proses untuk menjadi pribadi, individu dituntut mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ia tinggal. Lingkungan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan fisik, di mana individu harus menyesuaikan dirinya dengan keadaan jasmaninya sedemikian rupa untuk berhadapan dengan individu lainnya dengan keadaan jasmani yang sama atau berbeda. Yang kedua yaitu lingkungan psikis, di mana individu harus dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang terdiri dari individu-individu yang menganut sistem nilai yang berbeda. Berikutnya ada kelompok. Kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain secara struktur untuk mencapai tujuan bersama. Robert Bierstadt menyebutkan adanya 3 kriteria kelompok, yaitu 1. Ada atau tidaknya organisasi, 2. Ada atau tidaknya hubungan sosial di antara warga kelompok, 3. Ada atau tidaknya kesadaran jenis di antara orang-orang yang ada dalam kelompok dimaksud. Berikutnya ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain. Kedua, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain. Ketiga, adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. Yang keempat, adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok. Yang kelima, berlangsungnya suatu kepentingan. Dan yang terakhir, adanya pergerakan yang dinamik. Selanjutnya, syarat-syarat kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. 2. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu. Yang terakhir, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Berikutnya, macam-macam kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Pertama, ada kelompok primer, yaitu kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Misalnya keluarga, RT, RW, dan sebagainya. Yang kedua, kelompok sekunder, yaitu jika interaksi sosialnya terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Yang ketiga, kelompok formal. Pada kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada, dan anggotanya diangkat oleh organisasi. Dan yang keempat, kelompok informal, yaitu merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Yang terakhir, masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society, yang berarti sekelompok manusia minimal 2 orang yang hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi, saling terikat satu sama lainnya, sehingga menghasilkan kebudayaan yang sama. Golongan-golongan masyarakat. Yang pertama, masyarakat sederhana. Dalam lingkungan masyarakat sederhana, pola pembagian kerjanya cenderung dibedakan menurut jenis kelamin. Sedangkan masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial atau lebih dikenal dengan sebutan kelompok organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapai. Dan yang terakhir, peran individu dalam masyarakat. Menurut S. Belen DKK 1990, ada beberapa jenis status dan peran sosial dalam masyarakat. Yang pertama, peran yang diharapkan dan peran terlaksana dalam kenyataan. Kedua, peran yang terberi dan peran yang diperjuangkan. 3, peran kunci dan peran tambahan. 4, peran tinggi, peran menengah, dan peran rendah. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya sampai terakhir. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.